Yang pertama, sikap itu menunjukkan bahwa value kamu sebagai seorang wanita sudah jatuh sejatuh-jatuhnya. Kamu sedang menghinakan diri kamu sendiri. Sebuah kisah viral mencuat lagi dalam sorotan media sosial. Kali ini melibatkan TikTokers Oklynvia, wanita yang pernah membongkar pesan dari artis terkenal. Namun, kini ia menjadi sorotan karena kontroversi konten jilat es krim. Video Oklynvia menjilat es krim dengan gaya kontroversial, memicu reaksi negatif dari warganet, dianggap sebagai penistaan agama. Diskusi pun berkembang di berbagai platform media sosial, mempertanyakan pandangan tentang aurat dan perilaku. Meskipun mendapat banyak kritik, Oklynvia tetap berpendapat bahwa tindakannya masih wajar menurut pandangannya. Kontroversi ini menjadi sorotan yang mendalam, memunculkan pertanyaan tentang batas-batas penampilan dan nilai-nilai budaya. Lo pada tahu kan konten yang itu yang lagi viral? Emang sebenarnya sih cewek-cewek kayak gitu tuh ya harusnya gak usah dikasih panggung, undang sono undang sini, gak usah, makin jadi. Dikatanya cakep banget kali, dikatanya yang punya body cakep dia doang kali tuh ya. Astagfirullahaladzim, kita jadi julid kan, abis gimana ya? Dia yang mancing sih kita jadi julid. Nah kabarnya katanya dipolisiin, bener gak sih? Kalau dipolisiin ya bagus dah, alhamdulillah gitu kan. Maksudnya dikasih efek jerak gitu biar dia kagak makin gila. Soalnya makin kesini makin sedeng gitu. Dia tuh sama aja merendahkan orang yang pakai hijab tuh nggak sih? Enek, lama-lama ngeliatnya enek tuh nggak lo? Bukannya nafsu tapi enek, nggak tahu ya kalau laki belang. Mungkin yang belang ya nafsu kali ya. Kalau kita mah enek serius dah. Jadi kakak perlu tahu ada tindakan yang boleh kita posting di media sosial dan ada juga tindakan yang tidak boleh kita posting di media sosial. Nah, tindakan kakak ini termasuk tindakan yang tidak boleh diposting di media sosial, apalagi dengan menggunakan aksesoris keagamaan. Tapi kalau dilihat berdasarkan apakah tindakan ini boleh dilakukan, ya menurut saya boleh saja asalkan dilakukan sama suami ya. Justru suami akan seneng menurut saya. Tapi walaupun tindakan ini boleh dilakukan sama suami, tetap saja tindakan ini tidak boleh diposting di media sosial. Begitu ya kak, semoga paham. Yang pertama, sikap itu menunjukkan bahwa value kamu sebagai seorang wanita sudah jatuh sejatuh-jatuhnya. Kamu sedang menghinakan diri kamu sendiri. Dan jelas sekali kamu mencoreng nama muslimah dan agama Islam. Dalam konteks ini kita tidak bisa berbicara tentang pandangan orang kan beda-beda. Enggak sama sekali. Kamu muslimah, maka mengaculah pada Al-Quran dan As-Sunnah. Dan Rasul tidak pernah mencontohkan wanita untuk berbuat seperti itu. Yang kedua, sadar atau tidak sadar, tindakan itu adalah bagian dari pornografi dan porno aksi. Pornografi karena disebarkan di sosial media dengan tujuan untuk meningkatkan birahi seseorang yang menonton, baik sengaja atau tidak sengaja. Dan porno aksi karena tindakan erotis tersebut dilakukan di muka umum. Yang ketiga, sosial media hari ini dihuni oleh netizen dari semua jenis umur, dari anak-anak sampai nenek-nenek. Dan belum semuanya bisa bijak dalam menilai apa yang mereka tonton di sosial media. Apalagi anak-anaknya rentan sekali mencontoh apa yang membuat mereka penasaran dan ikut melakukannya. Apa yang salah anak-anak? Enggak. Tapi yang sudah balik dan sudah disempurnakan akalnya oleh Allah yang tidak bisa memilah mana yang perlu di-up, mana yang nggak perlu di-up. Yang keempat, kalau sudah begini, apakah kaum feminis masih mau bersuara tentang kebebasan berekspresi pada wanita? Kebebasan yang menjadikanmu kenikmatan bagi mata-mata setan? Bukankah ini bagian dari pelecehan seksual? Baik yang melakukannya ataupun memvideo dan menguploadnya ke sosmed. Kalau memang mau menaikkan derajat wanita, bukan dengan mengacu pada akal dan perasaannya semata, tapi pada pengaturan yang sudah sempurna, dan Islam memilikinya. Islam sudah mengatur dengan porsi yang sangat adil. Laki-laki menutup aurat dan menundukkan pandangannya, perempuan juga menjaga dirinya dan menutup auratnya. Yang kelima, aku menghimbau kepada seluruh netizen untuk menjaga lisan, tangan, dan pandangannya. Lisannya dari perkataan-perkataan, komentar-komentar yang tidak pantas untuk disampaikan, tangannya dari mengupload sesuatu yang justru mengundang kemaksiatan-kemaksiatan selanjutnya dan menjadikan kemaksiatan itu sebagai dosa jariah bagi dirinya dan pengikut-pengikutnya. Dan pandangannya dari sesuatu yang dapat menghilangkan kenikmatan yang sudah Allah halalkan baginya. Mohon maaf bila ada salah kata, insya Allah ini untuk kebaikan kita semua. Yuk sama-sama belajar. Yang belum tahu, aku kasih tahu. Jadi mbaknya ini tuh namanya Oklin. Dia itu salah satu konten kreator yang memakai hijab, tapi isi kontennya sungguh sangat tidak pantas untuk wanita yang berhijab. Apalagi konten yang barusan aku screenshot tadi. Itu aku sebagai seorang wanita muslim yang berhijab sangat-sangat malu sih. Kalau misalnya memang Anda itu ingin membuat konten 18+, jangan pakai jilbab mbak, malu-maluin agama. Apa kebelet viral? Sampai-sampai harus banget bikin konten yang kayak gitu. Dan kalau menurut aku, kontennya dia itu udah dalam tahap agama. Terlepas dia mempunyai value atau enggak, aku sama sekali nggak peduli. Yang bikin geram adalah
di dalam semua kontennya dia memakai atribut keagamaan. Sebenarnya terserah ya, kau mau kayak mana, kayak kelakuan kau, mau caper kau, mau buka flash sale kau, terserah kau lah ya. Pesan aku cuma satu, tolong kau lepaskan dulu apa yang kau pakai di atas kepala kau tuh ya, tolong kali ya. Karena apa yang kau buat ini udah sama aja melecehkan atribut suatu agama gitu. Jadi kalau misalkan kau ini merasa pengen happy masih kau, pengen apalah ya, pengen caper sana sini, ya nggak masalah, silakan. Tapi satu, tolong kau lepaskan apa yang ada di kepala kau tuh. Karena apa yang kau lakukan tuh sama aja dengan merendahkan kesakralan dinilai dari hijab itu sendiri. Padahal ya Allah itu nyuruh pakai jilbab itu supaya kita tuh menjaga diri dan supaya jadi kontrol diri kita gitu. Walaupun aku bukan orang yang pakai hijabnya tuh yang benar-benar istiqomah kali, tapi seenggaknya aku berusaha untuk menjadikan ini sebagai orang yang belajar menjadi lebih baik gitu ya. Walaupun aku merasa diriku juga nggak baik, tapi seenggaknya ya kasih tahu samamu, kalau masih kau mau aneh-aneh, masih kau mau flash sale, masih kau mau caper, silahkan kau buka dulu apa yang ada di kepala kau tuh. Paham? Justru saya mengerti saya pun konsep berhijab. Kita bukan anak-anak berhijab, tapi kayak kita risih. Saya pun kalakuan terlalu kayak kenapa anjir? Kayak dia teman juga kayak berhijab, tapi kalau dia ada berhijab, ada pakai hijab, dia sih model macam saya begitu kayak bagaimana, kayak apakah harus membentuk Ose punya dan Ose punya bagian belakang itu kan, lebih baik Ose lapas akal lalu Ose berpakaian sesuka hati. Terus ada pakai baru sih kayak begitu sih, kayak hei sih gila bagaimana sih, kan bisa lapas saja lalu bagaimana begitu, maksudnya kayak kasih botak. Jadi saya membuka, tapi saya tetap pakai lalu dengan saya punya pakaian yang kayak sing cocok dengan hijab begitu, kayak aduh kita sing mengerti, kita nih bukan orang berhijab tapi kayak kita sing suka, kita risih orang yang kau berjalan lalu udah ada tabu saja kita risih, kita lihat kayak mending sih saya mau usah pakai deh. Apalagi mau macam sih kayak apakah konsepnya nge-gym itu bajunya harus kayak begitu kalau orang berhijab atau bagaimana, apa gimana sih anjir. Halo Caca, salam dari Ambon. Ini Caca pun video ini paling viral. Caca ini sebenarnya viral lama deh. Caca pun jilbab karena menggunakan baju yang itu toh. Ini sekarang kita mau bilang, ini kan Caca pun video yang ada viral di seluruh Indonesia, di sosmed, TikTok, Instagram. Ini gara-gara Caca punya video yang es krim yang kasih kiri kanan, saya mau bawa atas, saya mau pas di bawah celana langsung Caca hap satu mulu. Nah itu yang viral nih. Lalu pertanyaan beta ini kan Kristen, beta tamang banyak yang Muslim. Ini beta mau tanya, ini saya tahu beta yang perempuan itu, kalau orang yang berjilbab tidak boleh menggunakan baju yang press, celana legging yang terlalu ketat. Kalau kata mau bersalaman tangan saya dong, saya mau ada cuma begini. Ini beta mau tanya Paca, itu konsepnya apa? Dari lubuk hati yang paling dalam ini beta mau tanya, beta dari Ambon. Beta bicara cepat ini, apakah Caca bisa menjawab pertanyaan ini? Karena viral, resah. Yuk kalau Pigi pakai jilbab baru Caca Pigi tanpa nge-gym juga orang bilang apa? Caca nih mesti lain kali saya usah pakai es krim. Beta mau kalau tahu es batu yang di Ambon yang 1-2 ribu sekarang tuh yang akan plastik putih itu toh. Nah begini kasih begini suruh yang video tuh dia pegang. Kalau Caca saya mau langsung pukul dari batang kepala. Lalu tasara steplo kok keseng apa nih? Darah kalau dari hidung sedikit. Ini beta cuma mau tanya saja ini. Konsepnya apa? Konsepnya apa? Konsepnya apa? Itu beta cuma mau tanya dan beta baru share di Google bagaimana cara penggunaan jilbab yang baik dan benar. Yang beta ketahui di sini, arti jilbab kamu harus tidak hanya menutupi kepala tapi juga bahu, dada sampai seluruh tubuh. Jadi kalau bagi orang muslim, seorang wanita itu jika menggunakan jilbab, dia harus menutupi seluruh auratnya. Tapi beta lihat Caca nih beda daripada yang lain. Baru ada di Caca punya video yang podcast dengan Dr. Lee. Dr. Lee tanya begini, apa menurut kamu menggunakan jilbab? Saya bilang, saya sing tahu. Saya cuma dengar, saya pun mama suruh kas pakai saja. Karena saya pun mama sing mau saya pakai baju-baju yang terbuka, mau yang tertutup. Jadi saya usahakan pakai jilbab. Loko bae, bilang saya mau mama sing usah pakai. Jangan bikin hal par orang semua memandang rendah semua orang yang menggunakan jilbab. Jadi tolong juga
rubah kalakuan tuh. Jangan Tuhan Allah turun dari surga percabut saya punya nyawa. Ya sudah, Ca. Selamat pagi. Semoga Tuhan yang memberkati. Dadah.